selamat bertemu kembali dengan Sekolah Minggu. Yuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita mau mengawali dengan puji-pujian dulu ya. Tahu buah kedondong Kak? Ya, nah, ada lagunya kan, buah kedondong. Yuk kita sama-sama menyanyikan buah kedondong. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan lekaslah tolong. Kita minta pertolongan Tuhan supaya hati kita tidak dicolong sama iblis. Kemudian kita medley ya, kita sambung bahwa kalau kita sudah jadi miliknya Tuhan, hati kita dilindungi sama Tuhan, kita menjadi pahlawan kecil, dan Tuhan Yesus menjadi panglima kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Yuk kita mulai lagunya. Berdoa dulu sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya. Bapak yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas waktu ini, atas kesempatan yang Tuhan beri buat kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan akan berbicara buat kami, sehingga kami mengerti dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita akan belajar bersama firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ya, ayat 1 sampai dengan 11. Judulnya tentang perkawinan di Kana. Udah buka Alkitabnya semua? Ya, baca-bacain ya, kalian nyimak atau sambil baca sendiri di rumah bersama-sama baca. Yuk. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah,
Adik-adik semua, firman Tuhan ini menceritakan tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pertama kali, yaitu mengubah air menjadi apa? Anggur, ya, menjadi anggur. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di Galilea, ya. Mereka diundang untuk menghadiri sebuah pernikahan, perkawinan, ya. Pernah ikut orang tua untuk datang ke perkawinan, pernah ya? Nah, pasti ada banyak makanan di situ, ada minuman yang enak-enak, ya, pasti ada perjamuannya, ya, karena mereka bersuka cita ada pernikahan, kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, entah kenapa waktu itu jadi entah tamunya yang datang itu lebih banyak dari perkiraannya, atau banyak tamu yang minum anggurnya lebih banyak, sehingga mereka kekurangan anggur. Loh, anggurnya kok sudah habis, padahal tamunya masih banyak. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu bersama murid-muridnya diundang oleh yang punya hajatan, bersama dengan ibunya juga, Bu Maria di situ. Nah, melihat hal itu, sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu ada sesuatu yang harus dilakukannya. Ya, Bu Maria berkata kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, pada anaknya, mereka kehabisan anggur. Nah, maksudnya Ibu Maria berkata begitu, mau minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, Bu Maria merasa kasihan ya kepada yang punya kerja. Jangan-jangan nanti mereka malu, kasihan kalau tidak ada minumannya, gitu kan? Ya, Tuhan Yesus di situ menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ya, Tuhan Yesus punya otoritas sendiri. Karena dia adalah Allah, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, dan Tuhan Yesus pasti tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk terjadi. Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Nah, kemudian dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, Ibu Tuhan Yesus, Bu Maria tadi, menyampaikan kepada para pelayan di situ, apapun yang dia katakan, anakku katakan nanti, kamu lakukan saja. Itu menunjukkan suatu kepercayaan yang penuh, ya. Bu Maria punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, karena tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah dan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menolong. Nah, tidak terlepas dari itu, pelayan-pelayannya juga punya ketaatan yang tinggi. Ketika Bu Maria menyampaikan seperti itu, mereka nggak protes. Terus ngapain suruh-suruh gitu, emang kamu siapa, kayak gitu ya. Tetapi mereka punya ketaatan jiwa yang mau taat tulus ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya kan tidak begitu mengenal, tetapi mereka mau taat ya, mereka mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan Ibu Maria, dan mereka yakin ada sesuatu yang luar biasa nanti akan terjadi. Nah, kemudian di situ ada 6 tempayan. Tempayan tahu nggak? Nanti ya, nanti Bu Fajar kasih gambarnya nih di sini ya. Nanti lihat gambarnya nih. Tempayan seperti ini. Nah, tempayan itu untuk pembasuhan, membasuh tangan gitu ya. Kalau mereka datang untuk cuci tangan kayak gitu. Nah, tempayan itu isinya 6 buyung. Ya, berarti besar ya, tempayannya besar. Mereka kalau ambil air itu pakai buyung yang kecil, jadi dituang-tuang itu sampai 6, berarti tempayannya itu besar kan. Nah, ada 6 tempayan di situ yang diisi oleh air oleh pelayan-pelayan tadi, dan luar biasa ketika tempayan itu sudah diisi air, ya nggak tahu kapan pelayan itu disuruh oleh Tuhan Yesus, cedoklah pakai itu ya, dicedok, suruh menyerahkan kepada pemimpin pesta supaya dicek. Pemimpin pesta mencoba mencicipi, anggurnya kok manis ya, loh anggur ini lebih manis dari yang tadi gitu ya. Dari anggur yang disediakan tadi, ini kok lebih manis. Makanya pemimpin pesta tanya kepada mempelai pria, biasanya orang itu kasih yang enak dulu, habis baru nanti
sisanya kalau kurang baru yang nggak enak. Tapi kok ini anggurnya lebih enak. Nah, orang itu tidak tahu, pemimpin pesta tidak tahu dari mana asalnya. Yang tahu tadi pelayan-pelayannya, bahwa itu adalah suatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong penyelenggaraan pesta. Nah, satu hal yang penting buat kita ya saat ini pelajarannya, bagaimana kita ini memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bagaimana kita pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan memberi ya lebih dari apa yang kita pikirkan. Bukan anggur biasa yang diberi oleh Tuhan Yesus. Yang diberi oleh Tuhan Yesus itu anggur yang lebih enak. Nah, Tuhan memberi rancangan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tuhan memberi lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Jadi jangan takut, percayakan penuh kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya penuh pada Tuhan. Masa depanku serahkan penuh pada Tuhan. Ketika berdoa, katakan itu. Ya, pasti Tuhan akan menolong kita dan memberi kita hal-hal yang luar biasa. Nah, di sini ada 6 tempayan. Apa saja tempayan di dalam kehidupan kita yang perlu kita isi penuh, yang perlu diisi penuh. Ada 1 tempayan doa. Ya, mari kita isi tempayan yang pertama ini dengan doa kita. Penuhi dengan doa supaya tempayan hati kita ini menjadi penuh. Yang kedua, isi tempayan kita dengan puji-pujian, puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga, isi tempayan kita ini ya dengan penyembahan kepada Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu tempayan yang ketiga. Ya, tempayan yang keempat, mari kita isi dengan iman kita kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Nah, tempayan yang kelima, kita isi dengan firman Allah. Kita rajin baca Alkitab, rajin dengerin firman Tuhan. Nah, penuhi tempayan hati kita itu dengan firman Tuhan. Dan yang keenam, penuhi tempayan hati kita dengan persekutuan dan ibadah. Ya, kita rajin ibadah, rajin sekolah minggu, rajin bersekutu. Nah, tempayan kita akan penuh dan itu akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Jangan lupa ya, ada 6 tempayan. Ya, nanti catat aja, nanti dicatat ya, apa saja tempayan-tempayan yang perlu kita penuhi di dalam hati kita. Kalau sudah penuh 6 tempayan itu, Tuhan akan anugerahkan anggur yang enak buat kita, berkat yang luar biasa besar buat kita. Amin. Ya. Yuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami mau taat setia kepada Tuhan. Kami mau mengisi tempayan kami Tuhan dengan hal yang baik, dengan doa, dengan iman, dengan persekutuan, dengan firman Tuhan, dan juga dengan puji-pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan, tempayan-tempayan kami ini akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat kehidupan dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan ini yang sudah kami dengarkan bersama, kiranya menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah dengarkan bersama-sama firman Tuhan, bagaimana kita harus taat kepada Tuhan dan mengisi tempayan-tempayan kehidupan kita. Yuk kita pujikan komitmen kita saat ini dengan lebih mencintai Tuhan Yesus. Aku tresno Yesus. Bisa ya, bahasa Jawa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yuk kita pujikan ini dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh bahwa kita sangat mencintai Tuhan Yesus lebih dalam dan sama-sama. Think about
sekolah minggu kita pada saat ini. Kita berdoa sama-sama ya. Pak Apet yang akan memimpin di dalam doa penutup ini dan mendoakan kita semua. Yuk kita berdoa. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berpesan pada adik-adik supaya tetap belajar dan belajar, baik firman Tuhan ataupun belajar di sekolah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan berkat-berkat sukacita, berkat damai sejahtera buat adik-adik sekalian. Semangat, dan mari kita akan menutup ibadah ataupun menutup acara sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada hari ini di mana Engkau sudah memberikan pengertian, pemahaman buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini boleh memuji Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati sehingga firman Tuhan itu tidak hilang, tetapi sungguh-sungguh dapat dimengerti, dipahami, terlebih dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak Tuhan ataupun adik-adik boleh belajar tentang ketaatan, baik taat di dalam peraturan, taat di dalam sekolah, taat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan berkati secara luar biasa sehingga adik-adik kami tetap sehat, adik-adik tetap semangat di dalam melayani Tuhan ataupun di dalam melakukan segala aktivitasnya. Berkati orang tuanya supaya Engkau akan lindungi, supaya jagai sehingga kesehatan, sukacita, dan sejahtera senantiasa menaungi, mengalir dalam setiap kehidupan keluarga dan anak-anak. Kami percaya juga Engkau akan terus berkat secara luar biasa, khususnya di dalam pendidikan, baik di rumah ataupun secara tatap muka. Ya, Tuhan akan tambah-tambahkan iman, tambah-tambah kerajinan di dalam belajarnya. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkannya ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.